Ketemu lagi dengan saya, owner Pimpin Aquarium. Banyak para pemula bertanya-tanya mengenai cycling. Apa sih cycling? Apa sih ciri-cirinya cycling itu sudah oke dan sudah bagus dan sudah siap untuk menerima ikan? Nah, pertanyaan ini sangat membingungkan. Ada yang menyatakan harus 60 hari, ada yang menyatakan harus begini, harus tumbuh alga, harus tumbuh kopepot dan sebagaimananya gitu ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon di like dan diberi subscribe. Terima kasih. Sebenarnya membangun satu ekosistem dalam akuarium laut, itu kita membangun satu ekosistem namanya, membuat satu keseimbangan. Jadi orang banyak latah cycling tapi nggak mengerti apa sih cycling itu. Cycling itu sebenarnya adalah proses satu lingkaran ya dari siklus nitrogen. Apa itu siklus nitrogen? Nah, seperti Anda ketahui, jika Anda membuat satu ekosistem dalam marine tank ya, dalam akuarium laut, itu tentu ada ikan. Ikan kita beri makan ya. Kemudian ikan akan mengeluarkan feces atau urin ya. Nah, itu adalah amoniak, kita sebut amoniak. Nah, amoniak ini akan keluar daripada ikan atau apapun dari makanan yang berlebih bisa menimbulkan amoniak. Kemudian amoniak ini diolah oleh bakteri menjadi nitrit. Kemudian dari nitrit diolah lagi oleh bakteri menjadi nitrat ya. Nah, pada umumnya satu lingkaran tersebut nitrat ini akan diolah lagi mungkin dengan tanaman atau mungkin dengan mengganti air. Nah, demikian satu siklus. Jadi dalam satu ekosistem kita buat dalam namanya mini ekosistem ya. Jadi dalam marine tank kita itu kita membuat satu ekosistem mini begitu ya. Soalnya di lautan itu adalah ekosistem yang besar, di danau ekosistem yang lebih kecil. Nah, kita membuat ekosistem dalam akuarium itu adalah mini ekosistem ya. Banyak para pemula kebingungan. Apa sih ciri-ciri indikasi satu cycling udah selesai, artinya dia udah boleh memasukkan ikan. Jadi banyak sekali pendapat para level advance ya menyatakan bahwa cycling itu minimal katanya. Minimal katanya harus 60 hari. Wow. Itu zaman dulu kala saya pikir 20 tahun atau 30 tahun yang lalu waktu pertama kali saya memelihara ikan laut ya. Itu saya masih zaman sekolah tahun 80-an, mengambil pasir dari pantai ya, kemudian meletakkannya di akuarium, meletakkan air, isi ikan. Nah, kasih gelombung udara. Zaman dulu belum ada yang namanya skimmer, apa kita belum tahu. Apa bakteri pun kita tak mengerti. Tapi terjadi satu keseimbangan ya. Jadi zaman dulu kita tanpa sadari bahwa pasir yang kita ambil dari laut itu udah mengandung bakteri pengurai. Zaman dulu kita nggak mengerti itu. Zaman sekarang baru ada probiotik ini, probiotik itu, kultur bakteri baru zaman sekarang ini. Jadi kalau di zaman dahulu ya benar. Sesudah kita meletakkan, membuat satu ekosistem, mungkin membutuhkan waktu sampai 60 hari untuk membuat bakteri ini berkembang. Mungkin ya, sampai butuh waktu 2 bulan katanya, 60 hari ya, berarti 2 bulan. Itu zaman dulu saya pikir. Karena zaman sekarang semua udah serba instan, apalagi bakteri sudah dikultur. Mau bakteri apa? Sedangkan ke dalam susu bayi udah ada itu susu probiotik. Artinya apa? Udah mengandung bakteri. Jadi bakteri sudah dikembangbiakkan, sudah dikulturkan. Jadi zaman sekarang jika katanya harus menunggu sampai 60 hari untuk cycling, saya kira kemungkinan pendapat bisa berbeda, tapi boleh Anda praktekkan. Dengan sudah adanya bakteri yang dikulturkan, artinya siklus ini sudah bisa kita lakukan sesingkat mungkin. Makanya saya katakan,
jika Anda memakai produk bakteri apapun terserah. Saya juga di belakang saya cukup banyak ada bakteri ini rata-rata buatan dari Jerman. Jadi bakteri ini adalah instan. Artinya memang sudah ada bakteri tersebut. Nah, jika bakteri ini namanya boleh disebut bakteri starter atau apapun, kita letakkan ke tank kita. Berarti udah ada bakteri. Nah, sekarang masalahnya amonik dari mana? Oke, andai kata air kiut dari awal air kita udah mengandung amoniak. Nah, bakteri ini akan bekerja mengolah amoniak tersebut. Nah, bakteri diolah menjadi nitrit, kemudian bakteri nitrit mengolah lagi menjadi nitrat. Nah, itu udah satu lingkaran. Jadi cycling yang dimaksud oleh para suhu yang menyatakan harus 60 hari itu cycling apa? Kita nggak mengerti. Ada yang menyatakan bahwa jika udah ada alga coklat katanya ya, kemudian alga coklat mati berubah menjadi alga hijau. Nah, kemudian alga hijau udah mati, air menjadi jernih. Itu katanya membutuhkan waktu 60 hari. Pendapat suhu yang lain, itu kopepot harus banyak. Semakin banyak kopepot bertumbuh, itu katanya wah cyclingnya berhasil, baru bagus. Mengenai kopepot nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Apa itu kopepot, berbahayakah atau tidak berbahayakah, akan kita bahas pada video berikutnya.